Pemberontakan Rakuti terjadi pada masa pemerintahan Sri Jayanagara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Aksi Rakuti yang dianggap berbahaya bagi kerajaan Majapahit ini akhirnya bisa ditumpas oleh Gajah Mada. Rakuti merupakan anggota Dharmaputra yang dibentuk Raden Wijaya Raja Majapahit pertama yang bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana yang berkuasa pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Ayahanda Jayanagara sekaligus raja pertama dan pendiri kerajaan Majapahit. Dharmaputra berjumlah 7 orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Dharmaputra merupakan pejabat tinggi yang memiliki kedudukan khusus di Majapahit. Kitab Pararaton menyebut Dharmaputra sebagai pengalasan Winesuka atau pengawal istimewa pilihan raja. Sebelum pemberontakan Rakuti, internal istana Majapahit pernah diguncang intrik nyaris serupa yang melibatkan nama Rasemi, seorang anggota Dharmaputra lainnya. Aksi Rasemi diperkirakan terjadi antara tahun 1316 hingga 1318 Masehi. Pemberontakan Rakuti didasari rasa tidak puas atas keputusan raja. Rakuti dan beberapa Dharmaputra lainnya menilai Raja Jayanagara berkarakter lemah dan mudah dipengaruhi. Kitab Pararaton menyebut Raja Jayanagara dengan nama Kalagemet yang ditafsirkan lemah atau jahat. Asal-usul Jayanagara diduga juga menjadi alasan ketidaksukaan para Dharmaputra terhadap sang raja. Meskipun ditunjuk sebagai putra mahkota, Jayanagara bukanlah anak Raden Wijaya dari istri Permaisuri, melainkan dari istri Selir. Ibunda Jayanagara adalah Darapetak, putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera. Putri ini dibawa dari ekspedisi Pamalayu, suatu upaya operasi penaklukan oleh kerajaan Singasari pada tahun 1275 hingga 1286 Masehi. Terlebih, Jayanagara berdarah campuran, bukan turunan murni dari Kertanegara. Kerajaan Singasari merupakan pendahulu kerajaan Majapahit. Sebelum mendirikan Majapahit pada tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya adalah Senopati Agung alias Panglima Perang sekaligus menantu Raja Singasari, yakni Kertanegara. Menurut Negara Kretagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara, yaitu Tribuaneswari, Narendraduhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Tribuaneswari dipilih sebagai permasyuri. Sedangkan Paraton menyebut Raden Wijaya hanya mengawini 2 orang putri Kertanegara. Riwayat Singasari tamat setelah Kertanegara tewas dalam pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang. Raden Wijaya yang lolos dari pemberontakan tersebut kemudian mendirikan kerajaan Majapahit di tepi Sungai Berantas. Sepeninggal Raden Wijaya yang wafat pada tahun 1309 Masehi dan seiring penobatan Jayanagara sebagai penerus singgasana Majapahit, mulai muncul gerakan perlawanan dari orang-orang Ring Satu sendiri, termasuk yang dimotori oleh Rasemi dan Rakuti. Dalam menjalankan aksinya, Rakuti berhasil mengajak beberapa anggota Dharmaputra lainnya untuk berusaha mendongkel tahta Raja Jayanagara, yakni Ratanca, Rabanyak, Rayuyu, Rapangsa dan Rawedeng. Saat pemberontakan Rakuti terjadi, Gajah Mada belum menjabat sebagai Mahapatih yang nantinya turut mengantarkan Majapahit ke masa kejayaan. Posisi Gajah Mada saat itu adalah anggota pasukan pengamanan raja alias Bayangkara. Aksi pemberontakan Rakuti membuat ibu kota kerajaan Majapahit porak-poranda dan Jayanagara berada dalam situasi berbahaya. Disinilah peran Gajah Mada disebut-sebut sangat penting dalam upaya penyelamatan tahta Majapahit. Gajah Mada bertugas pada saat yang tepat dengan menunjukkan loyalitas dan keberaniannya dalam melindungi Raja Jayanagara. Gerakan kudeta yang dilakukan oleh para Dharmaputra jelas mengancam nyawa Raja Jayanagara. Maka, sang raja harus diselamatkan. Pasukan Bayangkara yang berjumlah 16 orang, termasuk Gajah Mada, menjalankan operasi intelijen penyelamatan Jayanagara. Gajah Mada dan pasukan Bayangkara mengamankan Raja Jayanagara ke desa bernama Badandar. Setelah memastikan Raja Jayanagara aman di Badandar, dengan pengawalan sebagian anggota Bayangkara, Gajah Mada kembali ke pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Di ibu kota istana, Gajah Mada menjalankan taktik jitunya untuk memastikan bahwa rakyat tidak mendukung pemberontakan Rakuti. Gajah Mada mengumpulkan para pemimpin daerah dan mengabarkan bahwa Raja Jayanagara telah wafat dalam pelarian. Para pejabat beserta warga yang mendengar kabar itu menangis sedih. Dari sinilah Gajah Mada yakin bahwa rakyat mencintai Raja Jayanagara dan tidak senang dengan gerakan kudeta yang dilakukan oleh Rakuti.
Setelah menjelaskan bahwa raja sebenarnya selamat, Gajah Mada segera menyusun strategi untuk menumpas pemberontakan. Hingga akhirnya, dalam tempo yang tidak terlalu lama, istana dapat direbut kembali oleh pasukan pimpinan Gajah Mada dari penguasaan kawanan pemberontak. Sayang sekali, Pararaton tidak menjelaskan bagaimana caranya Rakuti ditewaskan. Hal yang pasti adalah bahwa pemberontakan ini dapat dipadamkan berkat siasat Gajah Mada.